Oh, oke. Dua berarti. of Minister Education and Culture related to 5 school days in a week. Saya ini 38 tahun. Saya Hafiz, 20 tahun. Nama saya Holil, 17 tahun. Nama saya Siti Sugianti, umur saya 28 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses. Fotografer. Cita-cita saya ingin menjadi chef. Cita-cita ingin menjadi diplomat sama juru perdamaiannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika ingin hidup kita berkualitas, maka salah satu yang harus kita benahi adalah pendidikan kita. Itu alasan kenapa saya ingin melanjutkan sekolah saya. Karena selama 17 tahun saya belum pernah menjalani pendidikan formal dan saya akhirnya melanjutkan untuk bersekolah. Menurut saya itu satu-satunya jalan untuk kehidupan kita. Karena pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan. Karena saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk meraih impian saya untuk kuliah di Fakultas Hukum yang saya inginkan. Garam juga dia mau ditanganinya dari garam gede mau dipotong per biji kecil apa kita nggak ada garam kecil air atau di air Tak ada yang mustahil bila mau bekerja keras. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh David Nurdiansyah, mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ia bersyukur usahanya melanjutkan sekolah saat usia SMA membuahkan hasil. Ya, pemuda berusia 21 tahun warga Tajur Halang, Kabupaten Bogor ini pernah putus sekolah. Di tahun 2012 itu saya kecelakaan dan mengharuskan saya untuk recovery selama kurang lebih 3 tahun. Baru di tahun 2015 saya melanjutkan kembali di program kesetaraan paket C. Pemikirannya pada saat itu berarti saya harus ngulang selama 3 tahun lagi dan menurut saya itu terlalu lama karena seangkatan saya pada saat itu udah pada lulus dan opsinya saya cari tahu program mana yang bisa memfasilitasi saya tetap belajar tetapi dengan waktu yang lebih singkat gitu dan opsinya pada saat itu adalah pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2015, ia melanjutkan belajar lewat program kesetaraan pendidikan paket C di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. 1,5 tahun ia mengejar ketertinggalan di yayasan tersebut dan berhasil lulus ujian nasional pada 2017. Salah satu tantangannya pada saat memilih program mana atau lembaga mana yang menyediakan pendidikan kesetaraan itu agak sulit karena seringkali mereka menawarkan kita harus bayar dulu sekian juta baru ijazahnya bisa dipersiapkan gitu. Sementara yang saya butuhkan belajar juga karena saya ingin kuliah. Jadi YPAB salah satu yang menawarkan itu dan uniknya value yang diangkat juga terkait dengan kejujuran dan integritas, menurut saya itu hal baru dan unik aja gitu di antara yang lain karena di antara yang lain nggak ada yang kayak gini gitu. Jadi kepikiran langsung YPAB itu tempat yang pas gitu. David belajar di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yayasan ini didirikan oleh seorang pemuda bernama Andri Rizky Putra. Sekilas, peraih gelar Master of Education Boston University ini tampak biasa saja. Namun, kesuksesannya mendapatkan beasiswa di luar negeri bukan tanpa perjuangan. Jauh sebelum mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, ia pernah putus sekolah. Saya putus sekolah waktu SMA karena saya melihat praktek kecurangan soal ujian nasional di SMP. Jadi ketika SMP, karena sekolah saya termasuk sekolah unggulan dan guru-guru memberikan kunci jawaban kepada murid-murid demi mempertahankan reputasi sekolah. Dan saya marah.
marah sekali dan protes ke guru, ke kepala sekolah. Kenapa kita diajarkan mengenai moralitas, integritas, justru kita dicekoki dengan cara seperti ini. Tapi saya dihadang balik karena saya dianggap tidak kooperatif. Alasan saya putus sekolah karena saya merasa buat apa nanti SMA saya sekolah lagi, kalau pada faktanya di tahun ketiga saya bersekolah, saya akan mengalami praktek yang serupa. Sehingga saat itu saya berhenti sekolah dan memilih jalur alternatif pendidikan di pendidikan kesetaraan program paket C. Perjalanan panjang upayanya meraih kesuksesan dan menuntaskan program pendidikan kesetaraan bahkan dituangkannya dalam sebuah buku yang dirilis tahun 2014. Orang jujur tidak sekolah. Ini inspirasi menulis buku ini apa sebenarnya? Jadi pengalaman dulu waktu putus sekolah, jadi pas saya lulus kuliah, saya berpikir, saya harus nuangin nih cerita saya dalam bentuk tulisan. Nah, di buku ini saya menulis cerita bagaimana dulu saya berhenti sekolah, bagaimana saya belajar secara otodidak waktu berhenti sekolah, dan juga mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yang ingin ditonjolkan ini kepada pembaca, pesannya apa saja kira-kira? Pesannya, pendidikan dengan kejujuran itu justru bisa memberikan sebuah dampak yang besar terhadap pencapaian kita. Ini di dalamnya persentase pengalaman pribadi, ini 100% pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi, jadi memang ini menceritakan dulu kayak saya umur 6 tahun pindah dari kota Medan ke Jakarta merantau, dibesarkan oleh orang tua tunggal. Memang secara ekonomi juga tidak berada di level yang mampu. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama di sekolah formal, pindah ke Jakarta, dan bagaimana bisa bertahan hidup selama tinggal di Jakarta. Saat itu memang buku ini menjadi media curahan hatinya Mas Andri kepada masyarakat? Iya benar, curahan hati dan juga pemikiran-pemikiran bahwa sebenarnya tuh kita ini butuh pendidikan yang seperti apa sih. Keberhasilan Andri melewati masa keterpurukan di sekolah formal tak lepas dari peran Arlina, orang tuanya. Kala itu, Arlina memberikan dukungan penuh atas keputusan Andri melanjutkan pendidikan secara homeschooling selama tahun 2006 hingga 2007. Saya ke Dikbud, ternyata boleh. Kita bisa mendidik anak kita di rumah, tidak perlu sekolah formal. Itu ternyata undang-undang kita mengatur. Akhirnya saya malah mensupport dia, karena juga saya tahu Rizky itu anak yang komitmen. Dari kecil dia memang komitmen, apa yang dia inginkan dia pasti, itu dia bilang, itu pasti akan dilakukannya. Ya itu aja yang saya dukung, akhirnya saya dukung sampai dia menyelesaikan sekolah homeschoolingnya sendiri di rumah, sampai dia bisa diterima di Fakultas Negeri UI. Sukses meraih predikat cum laude dari Universitas Indonesia tak menghentikan langkahnya untuk memutus rantai putus sekolah. Pada 22 Juli 2012, warga Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan ini kemudian merintis Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, sebuah yayasan kegiatan belajar mengajar yang memperjuangkan hak kaum marginal yang putus sekolah. Di sini, Andri memulai kiprah membangun program pendidikan kesetaraan gratis, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Rumah belajar di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini adalah tempat belajar pertama di tahun 2012. Sebelumnya, Andri mengajar para peserta didik di sebuah garasi kecil yang bersebelahan dengan bangunan ini. Mas Andri, jadi ini dulu awalnya Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini
dulu dilakukan kegiatan belajar di sini. Yap, Ini benar. apa dulu? Ini dulu sebuah garasi dari salah satu pendiri dari Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Jadi garasi ini mobilnya harus dikeluarin dulu, baru kita bisa pakai garasi. Beralaskan karpet sama meja teplek kecil. Dan garasi ini hanya muat untuk sekitar 7-8 orang. Saat itu ada berapa murid yang belajar di sini? Hari pertama kami mensosialisasikan cuma ada 2 murid. Lalu berkembang menjadi 3, 4, 5, 6, Dan 7. terus bertambah begitu ya? Terus bertambah meskipun beberapa kali mengalami pengurangan. Kami baru mencapai level kestabilan jumlah murid itu sekitar tahun 2014 setelah 2 tahun berdiri. Nah, Mas Ari, kalau saya lihat di sini bangunannya sudah cukup mendukung untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini bangunan ini dulu rumah atau seperti apa? Ini dulu rumah yang udah belasan tahun nggak dipakai. Lalu atas kerjasama dengan salah satu badan usaha milik negara di Indonesia, kami bekerja sama, mereka melakukan renovasi, meratakan kembali bangunan ini dan jadilah satu gedung khusus buat kami melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada saat itu bangunan sudah ada, begitu ya, prasarana sudah ada, begitu. Tinggal bagaimana cara mencari peserta didiknya. Betul. Pada saat itu mendapatkan kesulitan apa? Sangat sulit ya, karena ini kan wilayah yang sebenarnya masyarakatnya sebagai buruh cuci, joki 3-in-1 ya saat itu. Jadi kami berusaha berekspansi melalui media-media sosial dan juga kenalan-kenalan tutor yang memang rata-rata memiliki asisten rumah tangga untuk mendatangkan langsung mereka belajar di sini. Pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar di sini begitu? Kalau di sini tidak, tapi yang di Bintaro pernah. Karena kami sempat dipikir tempat prostitusi waktu itu. Karena waktu itu kami masih di garasi dan sebagian peserta didik ditempatkan di kamar-kamar antara pria dan wanita, dan warga setempat, pihak perkumpulan ibu-ibu mencurigai aktivitas apa yang kami lakukan di dalam kamar-kamar tersebut. Dan mereka berasumsi apakah kami melakukan human trafficking atau prostitusi. Lalu bagaimana masalah itu bisa terselesaikan? Selalu dengan diskusi, dengan memberikan pemahaman bahwa saat itu kami bilang kami baru berdiri, kami tidak memiliki kemampuan operasional menyewa tempat yang layak, tapi kami juga tidak mungkin menolak murid yang ingin belajar. Pada Desember 2018, Rumah Belajar YPAB Tanah Abang memiliki 135 peserta program kesetaraan paket A, B, dan C dengan rentang usia 13 hingga 38 tahun. Kebanyakan mereka putus sekolah karena latar belakang ekonomi. Selain di Tanah Abang, Andri juga membuka rumah belajar serupa di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada tahun yang sama, 2012. Tempat ini adalah hasil kepiawaiannya membangun kerjasama dengan salah satu perusahaan. Sedikitnya ada 62 peserta didik setara SD, SMP, dan SMA yang berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya yang menuntut ilmu di rumah belajar ini. Mereka tidak dipungut biaya. Mereka adalah manusia-manusia kuat, dan di situ saya berpikir bahwa tantangan kehidupan yang saya miliki itu tidak seberapa dengan apa yang mereka miliki. Dan mereka adalah guru buat saya, guru kehidupan saya untuk bekerja keras, punya semangat yang tinggi, terlepas kesulitan finansial, kesulitan keluarga, dan mereka adalah contoh bagi saya, untuk saya pribadi. Jadi bisa saya bilang, mungkin saya adalah bagian yang memberikan kontribusi besar dalam pendirian yayasan ini, tapi bagi saya pribadi, mereka yang memberikan kontribusi besar membentuk diri saya menjadi saat ini. Program pendidikan kesetaraan di yayasan ini berbasis kurikulum yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain mata pelajaran wajib seperti di sekolah formal, PKBM ini menyisipkan materi pengembangan keterampilan dan wawasan yang dapat meningkatkan keahlian para peserta didik. Pada intinya kurikulum itu memang berasal dari pendidikan dan kebudayaan. Tetapi dengan kekhasan PKBM Pemimpin Anak Bangsa, YPAB, di mana mereka berasal dari profesional yang mengajar di sini, kami memanfaatkan kekhasan tersebut. Jadi mereka membawa berbagai macam pengalaman dan pengetahuan profesionalnya ke dalam YPAB, lalu kemudian mengajarkan lebih dari sekedar apa yang seharusnya diajarkan. Sebagai contoh, apabila kita mengajarkan matematika misalnya, kita akan mengajarkan juga di dunia nyata itu seperti apa tepatnya penggunaan matematika tersebut. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua adalah 3 minggu sekali kami mengajarkan sesuatu yang bukan sama sekali ada di kurikulum.
Karena kita tahu bahwa ada ilmu-ilmu yang tersebar di luar sana yang perlu dieksplorasi oleh anak-anak. Dalam hal ini bukan hanya anak-anak yang masih di usia sekolah, tetapi juga individu dewasa yang memang membutuhkan ilmu yang lebih dari sekedar kurikulum yang dicanangkan oleh Dikbud. Berbeda dengan sekolah formal, YPAB memiliki tenaga pengajar atau tutor dari berbagai latar belakang profesi. Mereka mengajar secara sukarela. Background pendidikan saya, pertama saya background pendidikannya keuangan syariah. Jadi saya kerja di Bank Syariah sebagai SME Account Officer. Yang saya ajarin di sini adalah matematik, ekonomi, fisika, agama Islam kalau diminta. Jadi apa aja bisa sebenarnya. Kalau bahan ajar sebenarnya banyak ya, dari buku, dari internet, dan kan YPAB juga banyak kerjasama sama institusi-institusi lain. Jadi saya dapat platform digital, ada Ruang Guru, saya ada juga Zenius. Jadi itu banyak kita dapat materi-materi yang ada. Yayasan ini memiliki 170 orang tutor yang mengajar di Rumah Belajar Tanah Abang dan Bintaro. Mereka adalah relawan yang terpanggil hatinya menitipkan ilmu yang mereka miliki kepada orang-orang yang putus sekolah. Waktu itu awalnya saya merasa tertantang ketika kurikulum di sini minta saya ngajar present tense waktu itu, tapi pas saya praktekin ternyata anak-anaknya nggak ngerti. Jadi saya bilang ke mereka, ke bagian kurikulum, saya mau ngajarin dari nol, bahkan dari kalau di bahasa Inggris itu ada part of speech, jadi apa sih kata benda, apa sih kata sifat, dari basic banget. Terus baru mereka belajar materi untuk ngajar kurikulum pendidikan kesetaraannya. Jadi, nah alhamdulillah dari situ ternyata mereka berkembang, mereka ngikutin perjuangan mereka luar biasa. Itu malah jadi saya sendiri yang, mereka ibaratnya bukan dari nol lagi ya hidupnya, minus karena keadaan, terus mereka mau berjuang, ternyata tuh spirit mereka tuh nular gitu loh. Andri terbilang berhasil menularkan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak putus sekolah. Di mata teman-temannya, Andri adalah sosok yang memiliki integritas tinggi. Saya sih merasa terinspirasi ya secara pribadi dengan integritasnya dia, dengan kerja kerasnya dia. Andri tak asal-asalan memilih tutor, meski mereka datang secara sukarela. Baginya, tutor menjadi kunci utama kesuksesan para peserta didik yang mempercayakan waktunya belajar di yayasan ini. Komitmen mereka dalam mengajar menjadi syarat utama. Kuncinya ada di pengajar. Dan kami berusaha memberikan pengajar yang sangat berkualifikasi sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dengan teman-teman yang memang udah punya akses fasilitas guru-guru yang berkualifikasi pendidikan tinggi dan juga pengalaman mengajar yang baik. Jadi kalau memang kita ingin memberikan sebuah perubahan yang besar di hidup mereka, maka kita harus berinvestasi yang besar juga di sumber daya manusia untuk pengajarnya. Apa yang dikatakan orang bahwa mengajarkan anak itu dengan tiga hal, A, B, C. Ajarkan, biasakan, contohkan. Dan saya belajar kembali ini dalam rangka memberikan contoh anak. Sekitar 75% peserta didik yang menuntut ilmu di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa adalah perempuan. Mayoritas diantaranya berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Salah satunya adalah Wiwi Alfiah. Wanita kelahiran Temanggung 16 Maret 1991 ini sehari-hari bekerja di rumah majikannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara sebagai babysitter, merangkap asisten rumah tangga. Profesi ART dijalani Wiwi sejak tahun 2002 usai menyelesaikan sekolah dasar di tahun yang sama. Bertahun-tahun lamanya ia meninggalkan bangku sekolah. Kini ia mantap mengejar kehidupan yang lebih baik dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan paket B di Rumah Belajar YPAB Tanah Abang yang didirikan Andri. Mbak Wiwi, dari sekian banyak sekolah begitu ya,
di Jakarta, di daerah tempat tinggal Mbak Wiwi begitu. Kenapa memilih PKBM di YPAB ini? Karena waktu itu ya memang pas lihatnya di acara TV tuh pas ada Kak Andrinya di situ, terus terinspirasi juga dari dia, dari paket C gitu bisa masuk ke UI gitu. Apalagi tambah dapat beasiswa gitu kemarin bisa hampir. Yang Mbak Wiwi lakukan saat itu adalah langsung cari alamatnya, cari kontaknya atau seperti apa? Oh enggak, itu agak masih lama sih, ditulis dulu gitu kan, nama PKBM-nya apa, terus lihat dulu di Google, cari kontaknya di Google gitu. Tapi nggak langsung saya masuk di tahun itu juga, karena buat aku untuk bisa langsung masuk sekolah itu kan mesti dipikirin matang-matang. Ya, misalnya otomatis ya emang bener gratis, tapi kita juga masih banyak ada kayak tanggungan dari untuk orang tua. Saya beresin dulu sampai selesai adik saya sekolah SMA, baru saya mulai sekolah. Setelah masuk di YPAB, apa perbedaan dirasakan? Dulu pernah sekolah bukan? Iya, dulu pernah sekolah di SD ya. Terus tapi pas begitu masuk seru aja, apalagi pas sudah ketemu guru-gurunya itu dari berbagai macam latar belakang, pekerjaannya, terus cara mengajarnya juga beda-beda, banyak guru di situ. Sejak melanjutkan pendidikan di YPAB tahun 2017, Wiwi mendapat dukungan penuh dari keluarga tempat ia bekerja. Setiap Sabtu dan Minggu, majikannya mengizinkan Wiwi belajar di yayasan demi mewujudkan cita-cita Wiwi masuk ke perguruan tinggi negeri. Percaya bahwa setiap orang itu berhak ya mendapatkan pendidikan yang layak ya. Dan saya tahu Wiwi pernah sharing, ya dia tidak mengikuti sekolah SD ya, karena masalah ya keuangan keluarga. Jadi saya dan ibu memang dari dulu kita sangat mensupport, mendukung orang-orang dalam keluarga, teman, siapapun itu. Kalau mereka ada keinginan untuk mau belajar, keinginan untuk memperbaiki diri sendiri, keinginan untuk mau ya majulah ibaratnya, kita akan support, kita akan dukung. Selain Wiwi, ada pula Sayeni. Ibu 4 anak yang berusia 38 tahun ini bersemangat menuntaskan program pendidikan kesetaraan paket C di rumah belajar YPAB Tanah Abang. Motivasi saya belajar, selain saya tuh ingin mengembangkan lagi pengetahuan saya tuh lebih pengen banget ngasih contoh ke anak-anak, karena kan saya sudah punya anak 4 ya. Karena saya setuju dengan apa yang dikatakan orang bahwa mengajarkan anak itu dengan tiga hal ABC, ajarkan, biasakan, contohkan. Dan saya belajar kembali ini dalam rangka memberikan contoh anak. Hingga 2018, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa telah menggelar 3 kali wisuda dan meluluskan 162 peserta didik. Lulusannya, ada yang bekerja, ada pula yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi. Kami punya jargon mimpi yang bertanggung jawab. Investasi di pendidikan memang penting, tapi itu bukan satu-satunya jalan untuk mengubah nasib seseorang. Ada faktor-faktor lain seperti kemampuan kita untuk bersosialisasi, kerja keras, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang hal-hal itu yang kami ajarkan di kelas pengembangan wawasan. Jadi, misalnya mereka umur 30 baru masuk paket B setara SMP, kira-kira mimpi apa yang masuk akal untuk seorang lulusan SMP di usia 30 untuk ke dunia kerja nantinya. Kalaupun kuliah, di jurusan apa yang praktis buat dia bisa tetap seksi di mata dunia kerja. Bagi para peserta didik, program pendidikan kesetaraan YPAB setidaknya bisa menjadi jembatan mereka untuk hidup lebih baik. Tanpa pendidikan itu saya susah nyari kerja. Dari jaga toko terus saya pengen sesuatu yang beda. Tapi semua itu harus punya ilmu yang lebih dan ijazahnya juga ditentukan kan dari sananya gitu. Jadi saya memutuskan untuk cari paket. Saya udah
cari-cari di internet, saya dapat yang dari pemerintah. Cuman saya kebanyakan mereka bayar dan mahal. Terus saya mikir, saya nggak ada cukup uang semahal itu untuk pendaftaran. Apalagi mereka cuman hadir di saat mau ujian, 6 bulan sebelum ujian. Saya nggak mau, karena saya berpikir, otak saya butuh diisi. Saya butuh pengetahuan, saya butuh pengen bisa mengerjakan sesuatu di laptop ataupun komputer. Tapi di tempat lain nggak bisa. Akhirnya saya ketemu dengan yang namanya YPAB. Andri Rizky Putra mencoba menginspirasi banyak orang. Ia berhasil membuktikan bahwa sekolah formal bukan satu-satunya media pendidikan. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang didirikannya selalu siap menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan dan menjadi rumah untuk memutus rantai putus sekolah. Pencapaiannya yang luar biasa dalam dunia pendidikan menjadi inspirasi para peserta didiknya di YPAB. Tidak heran jika Andri Putra Rizky juga menjadi salah satu dari 17 tokoh inspiratif muda berbakat pilihan Transmedia.